Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bang Mustafa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu juga atas doa teman-teman di Solo ya. Kayaknya semakin sibuk ini mendekati pemilu, Bang ya. Ya. Oke, baik Bang Mustafa, kita ganggu waktunya sebentar dulu ini. Pagi ini RDS FM Solo membahas terkait dengan DPR yang sudah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang ITE yang katanya nanti bisa lebih baik, bisa lebih sempurna begitu dibandingkan yang kemarin begitu. Tapi kalau menurut Bang Mustafa ini, bagaimana melihat revisi undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR ini, Bang Mustafa? Ya, memang ada sebagian yang mengakomodir keinginan besar masyarakat agar undang-undang ini tidak mudah disalahgunakan dalam implementasinya nanti. Tapi sebagian lagi juga masih ada masalah yang perlu mungkin waktu yang akan datang harus dirubah lagi. Tidak ada masalah ya. Yang penting undang-undang ini nanti cocok untuk masyarakat ya, karena undang-undang kan pada prinsipnya seperti pemerintah bikin baju untuk orang ya. Jadi harus pas. Kalaupun nanti kurang pas ya bisa dipermak-permak lah di tukang jahit gitu kan. Dalam hal ini yang mermak adalah DPR. Oleh karena itu sebagian yang masih tersisa PR-nya ini nanti harus diselesaikan. Salah satu yang masih bermasalah itu ada yang bagus dulu ya, yang positif dulu, bahwa ini ada perkembangan. Misalnya kalau yang sebelumnya itu orang bisa dipidana karena mentransmisikan produk elektronik yang menimbulkan keonaran atau kerusuhan. Kalau yang sebelumnya itu masih dipahami sebagai keonaran di media sosial. Yang sebelumnya ya. Tapi yang baru ini sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud keonaran atau kerusuhan itu adalah secara fisik. Jadi ini karena kalau yang terjemahan yang sebelumnya atau penjelasan sebelumnya tentu itu sangat riskan sekali disalahgunakan, karena perbuatan onar di media sosial itu bisa dibikin. Ya, betul. Artinya sangat mudah dibikin. Bahkan sehari sebelum seorang tersangka dipanggil ke polisi, itu oknum bisa membuat pada hari itu juga dibuat keonaran di media sosial, karena membuat akun itu cuma 1 menit ya, selesai. Tapi yang sekarang ini agak berkembang, di mana yang disebut sebagai kerusuhan atau keonaran itu adalah secara fisik, ya, secara fisik. Meskipun dalam ilmu intelijen ya secara fisik juga bisa dibikin, misalkan demo bisa dibikin dong, bayar per orang. Tapi lebih sulit lah daripada di media sosial begitu ya. Nah, bukan di fisik pun juga bisa dibikin sebenarnya, tetapi dengan penjelasan yang baru ini, maka pasti yang dimaksud adalah secara fisik. Kalau yang secara online kan sangat mudah dibikin. Kalau yang secara fisik kan butuh tenaga, uang dan sebagainya. Jadi agak susah lah. Kecuali kelompok-kelompok atau lembaga tertentu yang memiliki anggaran itu bisa membuat kerusuhan yang disengaja, maksudnya supaya dianggap sebagai melanggar undang-undang ITE. Gitu. Yang ini yang ada positifnya yang ini. Tetapi ada yang kedua yang agak positif juga, misalkan bahwa seseorang itu bisa dipidana dengan UTE ini kalau dia bermaksud menyebarkan untuk diketahui umum. Jadi kalau Anda ya mengirimkan WA berisi adalah bukti video, misalkan nih soal kekerasan seksual atau soal terorisme, asal itu tujuannya bukan untuk diketahui umum, misalkan cuma ingin tahu, hati-hati ya, ini berbahaya, tidak apa-apa, pribadi ke pribadi. Atau meskipun pribadi ke grup WA, asal itu bukan tujuannya untuk diketahui umum, tidak apa-apa. Termasuk penyerangan terhadap kehormatan kan sekarang diangkat nih di ini. Jadi selama itu bukan untuk tujuan diketahui umum, tidak ada masalah. Jadi pembicaraan di WA, di grup Telegram, melalui email, melalui media sosial pun tidak apa-apa, asal tujuannya bukan untuk diketahui umum. Karena ini memang berbahaya kalau tujuannya itu kan. Artinya ketika kita punya masalah dengan tetangga, kita upload di media sosial, lalu kita mengeksplor foto-foto dia dan sebagainya. Ini nanti akan menjerat pinjol ini yang ini dimaksud ini. Jadi petugas sekarang dengan mudah kemudian mengeksplor ya foto-foto klien atau foto-foto klien yang pernah pinjam ke lembaga pinjol. Sekarang nggak bisa seperti itu, meskipun yang bersangkutan menyetujui ya, tapi tetap dilarang oleh undang-undang. Nggak ada kata-kata meskipun setuju, nggak ada. Siapapun yang mentransmisikan produk elektronik ya, termasuk foto-foto pribadi, video pribadi, meskipun yang itu termasuk urusan perbankan ya tidak boleh. Tidak bisa. Nanti orang bakal terjerat ya. Tapi persoalan yang lain yang masih menyisakan pertanyaan di sini memang
Ada ya, ada. Misalkan ya, soal pengancaman dan pemerasan. Ini masih agak rancu ya. Karena apa ya? Kita kan kadang diancam orang, kan mereka menggunakan video-video atau bukti-bukti yang mereka punya ketika kita tidak ada masalah ya. Misalkan kita masih rukun, mereka memvideokan kita lagi ngapain sama orang. Nah, tapi di lain waktu akan digunakan sesuai kebutuhan gitu ya. Yang kedua soal memforward atau menyebarkan suatu produk elektronik. Misalnya kita hanya menyebarkan, seharusnya nggak kena itu. Yang harus kena itu adalah produsennya seharusnya. Tapi ini masih belum diatur ya. Kalau hanya penyebarnya saja, kan kadang-kadang niatnya nggak begitu. Niatnya bukan untuk kita membuat onar, bukan kita untuk misalnya mempengaruhi atau menghasut, bukan begitu. Kalau orang menyebarkan itu biasanya karena bangga-banggaan. Saya punya informasi terbaru, yang lain belum punya kan, ini saya kasih. Paling awal. Padahal itu informasi berbahaya, gitu. Nah, sementara sekarang kalau emak-emak di kampung, ya di Klaten, dapat apa langsung di-share gitu ya. Langsung di-share karena bangga, yang mengirim itu anaknya yang di Amerika atau suami yang lagi di kota, itu bangga langsung disebar, padahal itu kontennya berbahaya. Kalau menurut saya ini nggak bisa dipidana ya, nggak bisa dipidana karena itu niatnya bukan untuk menghasut. Nah, tapi hanya untuk ini aja, kebanggaan sebagai handphonenya baru ya, punya baru diberikan oleh anaknya. Yang mereka lakukan adalah kebanggaan aja, nggak ada niatnya untuk ngasut. Artinya setelah direvisi ini celah-celah untuk katakanlah pasal-pasal karet itu masih ada ya Bang Mustafa? Masih ada di sini masih. Tapi nggak apa-apa nanti. Tapi ini cukup positif menurut saya, secara umum positif, mengakomodir. Tapi yang pasti semua terputus namanya. Terputus. Oke, kita terputus dengan Bang Mustafa ini kayaknya. Baik, kita akan coba menghubungi kembali Bang Mustafa Narawardaya. Tadi sempat disampaikan ada beberapa pasal yang kemudian positif begitu ya direvisi terkait dengan tadi yang pembuat keonaran di media sosial itu tidak bisa dipidana, tapi hanya di fisik saja begitu. Walaupun memang fisik juga bisa dibuat begitu. Tapi memang agak susah kalau dibandingkan di media sosial. Kalau media sosial kan tinggal buat akun yang banyak, kemudian dibuat onar di media sosial, itu gampang begitu. Berbeda dengan di fisik. Walaupun di fisik juga bisa, tapi lebih susah begitu. Artinya dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh beliau terkait juga dengan hal-hal negatif begitu ya, terkait dengan pemerasan ataupun pengancaman begitu, itu yang merujuk pada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perubahan pada pasal 27 ayat 1 begitu ya. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Bang Mustafa Narawardaya yang tadi sempat terputus. Halo Bang Mustafa. Ya. Oke, sempat terputus tadi Bang Mustafa. Ya, jadi setiap undang-undang itu biasanya memang tidak selalu memuaskan publik ya, karena banyak kepentingan yang terkait dengannya, tetapi lebih bagus ya pemerintah itu mengakomodir ya pendapat masyarakat, menerima audiensi begitu. Undang-undang ini kan sebenarnya udah tahun lalu ya diajukan ke DPR ya, tapi baru diakomodir setahun setelah itu, bulan saya rasa udah akhir tahun lalu ya, 2022 tahun bahkan ya. Tahun Desember 2021, tapi kemudian baru ya istilahnya diakomodir akhir tahun 2022. Jadi memang terlambat gitu. Kenapa lambat sekali gitu? Harus itu cepat sehingga masyarakat itu mendapatkan kepastian hukum gitu kan. Kasihan kan banyak orang yang terkena pidana gara-gara pasal karet ya dalam Undang-Undang ITE ini. Nah, kalau Bang Mustafa sendiri sebagai pegiat media sosial yang sangat aktif begitu di media sosial, bagaimana selama ini ya penerapan Undang-Undang ITE yang sudah disahkan selama ini, bagaimana penerapannya kalau menurut Bang Mustafa? Yang undang-undang ini benar-benar berjalan menabrak dengan banyak aturan lain ya. Maksud saya begini, korban-korban, saya katakan korban karena apa ya? Sebenarnya korban-korban ITE ini sebenarnya kan orang yang tidak paham ya. Kalau orang yang paham tidak apa-apa dihantam dengan ITE ini. Tapi bagaimana dengan misalkan yang anak-anak muda, anak-anak remaja yang mereka masa depannya masih panjang, aktivis masjid, aktivis muslim, aktivis organisasi Islam. Banyak yang kena hanya gara-gara menyebarkan informasi demo, informasi kajian, informasi ustadz, informasi Palestina, informasi Suriah.
Dan itu sebenarnya bukan bermaksud untuk misalnya mengajak untuk berperang, tidak ada. Betul. Tetapi kan tujuan-tujuan kerusuhan itu waktu kemarin itu ada dengan tuduhan keonaran itu di media sosial. Artinya kader-kader muda Indonesia ini dijerat dengan pasal ini karena dianggap membuat onar di media sosial. Lah, karena media sosial kok dianggap membuat onar, padahal itu setiap orang bisa melakukan perbuatan yang sama. Betul. Misalkan ya saya membuat akun 2.000 akun, kemudian menyasar seseorang, ya bisa membahas atau mendiskusikan seseorang itu setiap hari, akhirnya menjadi seperti keonaran. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya enggak, ya seperti itu yang saya bilang bahwa ini memang sensitif undang-undang ITE ini. Maka saya pikir ini jangan selesai di sini. Ini yang baru kedua nih. Nanti selanjutnya terus dibahas dan tolong diakomodir semua kelompok-kelompok yang mengkritisi undang-undang ini, termasuk misalkan dari kelompok namanya Institute for Criminal Justice Reform. Ini kelompok ini selalu memelototi undang-undang ini karena dianggap sebagai undang-undang yang celahnya sangat banyak. Betul. Untuk mempidanakan orang yang tidak bersalah. Artinya itu artinya dengan hadirnya undang-undang ITE ini justru masyarakat yang kritis, masyarakat yang sering memberikan masukan ataupun kritik kepada pemerintah bahkan atau yang lainnya, ini jadi was-was begitu ya Bang Mustafa ya? Ya, makanya di dalam tahun politik ini ya salah satu paslon juga akhirnya terpaksa menjual isu ini. Ya, saya katakan menjual karena ya gimana kalau misalkan paslon lain ya, karena kan hanya 3 paslon, yang 2 paslon nggak berani mengangkat isu ITE, tapi salah satu paslon itu berjanji bahwa kalau paslon ini menang maka ITE akan direformasi total, akan kebebasan berbicara begitu ya. Direvisi total. Karena memang dari substansi, dari naskah akademik sampai penerapannya itu memang ini rawan untuk digunakan untuk menghantam pihak-pihak yang tidak disukai oleh rezim. Ini tujuannya seperti itu. Jadi memang berbahaya sekali. Maka sebelum pemilu selesai ini sementara masih masih ada waktu sedikit sebelum pemilu, mungkin ini. Nah, cuman kan nggak langsung bisa diterapkan kalau undang, beda dengan putusan MK. Kalau putusan MK itu langsung hari itu juga bisa langsung diterapkan dan nggak bisa diutak-atik. Tapi kalau undang-undang masih bisa diutak-atik. Artinya Anda melihat selama ini undang-undang ITE hadir ini justru mengebiri kebebasan berbicara masyarakat begitu. Kalau saya pernah dengar juga salah satu paslon tidak akan tidak akan merasa aman begitu warga masyarakat Indonesia ketika menyebut Indonesia sendiri dengan kata-kata Konoha, dengan kata-kata yang lain begitu. Begitu Bang Mustafa. Ya, makanya mereka mencoba mencari solusi kan, menyebut Indonesia karena nggak aman, lalu disebut Konoha, Wakanda, dan seterusnya. Itu kan dalam rangka untuk mensiasati undang-undang ini. Seharusnya kalau kita negara demokrasi, berpendapat dijamin bebas ya, bebas berpendapat, nggak bakal ada orang mengkritik kemudian dipanggil polisi. Tapi di sini nggak bisa membedakan ini ya, antara mengkritik dengan menghina itu nggak bisa membedakan. Tapi kalau pejabat publik, ya pantas saja dihina kalau dia memang hina, pantas dikritik kalau pekerjaan tidak sesuai lah. Kalau di sini disuruh katanya kalau mengkritik itu memberikan solusi, ya nggak begitu. Kita justru kritikan itulah solusinya yang harus ditemukan oleh pembuatnya. Kita kalau pakai baju dari mesin jahit, tukang jahit, kita bilang ini sesek di sebelah kanan tangan ini, kayaknya salah ukuran deh. Masa dia bertanya solusinya apa? Ya nggak gitu. Solusinya itu Anda yang membuat baju itu, sama dengan undang-undang. Undang-undang ini banyak kelemahan. Jadi kita kritik ini, bukan kemudian kita disuruh apa solusinya. Ya solusinya itu Anda yang mencari, bukan tugas kita. Pemilu nggak adil. Solusinya apa? Ya itu Bawaslu yang memikirkan, bukan kita. Karena kita itu kan istilahnya pakai ya. Baik. Itu. Secara umum memang revisi kedua undang-undang ITE ini masih ada celah lah begitu ya untuk masih saya bilang masih banyak lah ini. Artinya masih butuh penyempurnaan di sana sini begitu ya Bang Mustafa ya. Iya betul. Ini tugas Komisi 1 masih berat nanti kalau untuk undang-undang ini. Baik, terakhir Bang Mustafa, ada pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat pendengar RDS di wilayah Solo dan sekitarnya terkait dengan adanya undang-undang ini? Silakan Bang Mustafa. Ya, saya hanya berpesan kita tetap harus hati-hati karena bagaimanapun undang-undang yang seharusnya itu diterapkan untuk kepentingan rakyat biasanya itu dibikin, diproses, konsinyering itu dalam rangka untuk menyelamatkan penguasa.
Jadi itu apa namanya, ruh yang dibikin sedemikian rupa, meskipun kata-kata di situ ini kan hasil bahasan antara DPR dengan pemerintah. Tetapi lagi-lagi yang penguasa ini punya tangan, punya kewenangan dan sebagainya, operatornya mereka, jadi mereka membuat tentu dalam rangka untuk melindungi lebih besar pemerintah daripada untuk rakyat. Padahal tujuan utamanya seharusnya ya undang-undang itu untuk keadilan, melindungi rakyat, juga melindungi pemerintah, tidak boleh salah satu sisi. Tapi faktanya sampai saat ini banyak undang-undang yang dibuat sebagai prioritas parlemen, ya. Tapi ternyata itu dalam tujuan rangka adalah untuk menyelamatkan muka pemerintah. Jadi harus tetap hati-hati, meskipun tampaknya ini baik, tapi tetap harus hati-hati. Oke. Baik, terima kasih Bang Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial waktunya. Insya Allah lain waktu bisa kita sambung lagi. Tetap jaga kesehatan Bang Mustafa, masih panjang sampai 14 Februari ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Mustafa Nahrawardaya. Narasumber kita pagi ini, beliau adalah pegiat media sosial yang kata beliau tadi memang